diri, nama saya Suci Zurtul Awaliyah, NPM 2223031009. Saya merupakan mahasiswi pasca sarjana jurusan Pendidikan IPS angkatan 2022. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas konsep dasar IPS yang diampu oleh Ibu Dr. Pujiati MPD yang bertema pembelajaran IPS di era new normal kaitannya dengan pembentukan SDM unggul Indonesia 2045. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan oleh guru untuk dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta membentuk sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran juga harus dilakukan secara matang dan terencana, yaitu ketika guru ataupun siswa siap menerima informasi pada materi yang akan dipelajari. Faktor lingkungan juga memengaruhi pembelajaran. Jika mereka merasa nyaman dengan pembelajaran di kelas atau berkelompok, maka ia akan kesulitan jika harus melakukan pembelajaran mandiri di rumah. Seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini dunia sedang dihebohkan oleh persebaran virus yang disebut virus corona, sehingga hal itu berdampak pada proses pembelajaran langsung dan interaksi sosial mereka. Penyebaran COVID-19 terjadi sangat cepat, bahkan sudah meluas sampai ke negara kita Indonesia, sehingga banyak korban yang berjatuhan. Dampak yang diberikan virus tersebut juga terjadi di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pariwisata, bahkan pendidikan. Menurut surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan juga himbauan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2020 bahwa untuk sementara waktu aktivitas apapun dilakukan di dalam ruangan untuk mengurangi terjadinya penyebaran COVID-19. Begitu pula dengan bidang pendidikan, maka dari itu muncullah edaran untuk melakukan pembelajaran dari rumah atau sering disebut juga pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, tepat pada tanggal 28 Mei 2020, pemerintah pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama tim gugus COVID-19 untuk menuju new normal. New normal dimaknai dengan hidup berdampingan dengan COVID-19. Pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan new normal dan telah membuat beberapa kebijakan, yaitu pelaksanaan tahun akademik baru, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penggunaan fasilitas. New normal merupakan salah satu kebijakan pemerintah, yaitu di mana masyarakat tetap dapat melakukan aktivitas seperti sebelumnya, tetapi tetap harus melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa guru merupakan komponen penting dalam dunia pendidikan. Guru berperan sebagai fasilitator, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru harus mengetahui karakteristik setiap siswa dan mengetahui kelebihan serta kekurangannya dalam pengajaran, sehingga peserta didik menjadi lebih senang dan tidak mengabaikan setiap informasi atau materi yang guru berikan. Jika guru telah mengetahui tugasnya dengan baik, maka pembelajaran akan lebih terasa menyenangkan. Faktor pendukung pembelajaran adalah peserta didik itu sendiri, tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana, bahkan masyarakat pun menjadi faktor pendorong dan dalam pembelajaran. Menurut Supardi, pembelajaran IPS lebih menekankan pada keterampilan yang harus dimiliki siswa dalam memecahkan masalah, baik dalam masalah diri sendiri maupun masalah yang lebih kompleks. Pada intinya, pembelajaran IPS lebih difokuskan untuk memberi bekal keterampilan dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa. Jika ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran IPS di sekolah merupakan mata pelajaran terpadu dari berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora, serta fokus pada keterampilan diri siswa agar menjadi warga negara yang baik dan mampu menyelesaikan masalah di lingkungannya. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah bagian dari kurikulum yang terdapat di sekolah, yang memiliki tugas utama dalam membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan, karakter, dan nilai sosial yang diperlukan untuk turut aktif dalam lingkungan masyarakat. Tujuan dari pendidikan IPS adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, IPS juga bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik agar memiliki karakter yang unggul, yang pada giliran nanti bisa diandalkan untuk menjadi warga negara yang berkarakter sesuai dengan karakter Indonesia. Manfaat
mempelajari IPS secara umum adalah yang pertama, pembelajaran IPS membekali siswa dalam pengetahuan sosial yang nantinya bisa diterapkan langsung dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, membekali siswa kemampuan menganalisis, mengidentifikasi, serta menyusun alternatif dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, membekali siswa kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat untuk berbagai ilmu dan keahlian mereka. Yang keempat, membekali siswa mengenai keadaan sikap mental yang positif dan keterampilan untuk berkontribusi di masyarakat kelak. Yang kelima, mempelajari IPS membantu siswa untuk mengetahui cara berinteraksi dengan orang lain, baik itu interaksi dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Sebagaimana yang kita semua sadari bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan pendidikan di Indonesia. Kondisi saat ini sempat kita rasakan terbatasnya interaksi dengan peserta didik karena harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring membuat perkembangan karakter siswa sedikit terhambat karena ia kesulitan untuk bersosialisasi dengan guru, teman, maupun lingkungannya. Pendidikan karakter merupakan konteks utama dalam pembelajaran IPS yang paling penting untuk pembelajaran pada abad 21 ini. Karena untuk mengatasi krisis moral yang melanda Indonesia, dengan bantuan pelaku pendidikan, pemerintah, pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat, peserta didik dapat memperoleh pendidikan karakter yang efektif. Selain itu, untuk menghadapi perkembangan teknologi dan komunikasi, peserta didik membutuhkan guru yang profesional. Sekolah merupakan salah satu solusi dalam pembentukan karakter siswa. Salah satu caranya adalah melakukan kiat-kiat pencerdasan generasi penerus bangsa. Tentu salah satunya melalui jalur sekolah. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan melalui Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pasal yang menyebutkan fungsi dari pendidikan nasional untuk mencerdaskan dan membentuk karakter bangsa. Yaitu ada 4 nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter. Yang pertama ada nilai agama, yang kedua ada nilai Pancasila, yang ketiga nilai budaya, dan keempat tujuan pendidikan nasional. Indonesia sebagai negara beragama tentunya menganut faedah yang mereka percaya dari agamanya. Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, di mana jumlah penduduk Indonesia 70%-nya adalah usia produktif, yaitu usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Sedangkan sisanya yaitu 30% merupakan penduduk yang tidak produktif, usia di bawah 14 dan di atas 65 tahun. Pada periode pertama tahun 2020 sampai 2045, jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan timbul dampak negatif, terutama pada masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Melihat dari fakta yang akan dihadapi Indonesia tersebut, maka demografi ini memang tidak bisa dihindari. Maka dari itu, perlu adanya persiapan dalam menuju usia emas tersebut. Indonesia perlu mempersiapkan SDM yang unggul, baik perempuan maupun laki-laki, agar pembangunan negara dapat terus berjalan dengan maju. Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas pun harus dipastikan terus berjalan untuk memupuk keunggulan kader-kader penerus bangsa, dan perlu adanya usaha untuk mempersiapkan generasi tersebut yang menyelaraskan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini. Dengan mempersiapkan sumber daya manusia unggul, Indonesia menuju generasi emas tahun 2045. Demikianlah video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.